George Pierre Ennard lahir pada tanggal 15 Oktober 1956 di Sayre, Pennsylvania. Ayahnya adalah seorang ahli bedah dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Ennard adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Keluarga tersebut kemudian pindah ke White Sands, New Mexico, tempat ayahnya bekerja di lapangan tembak rudal. Dia lulus dari Mayfield High School pada tahun 1974. Setelah itu dia bergabung dengan Angkatan Laut. Pada tahun 1983, kedua orang tuanya bercerai. Ayahnya pindah ke Houston dan ibunya pindah ke Anderson, Nevada, Texas. Dia diberhentikan dengan hormat setelah menjalani 3 tahun tugasnya di Angkatan Laut. Setelah itu, Ennard kemudian bekerja sebagai Merchant Marine. Ennard diibaratkan seperti bom waktu yang menunggu untuk meledak. Orang-orang yang bekerja dengannya tahu bahwa ia memiliki temperamen yang tidak stabil. Dia sering melempar barang dan melubangi dinding ketika dia marah. Ennard juga seorang penyendiri. Bahkan dia tidak pernah terlihat bersosialisasi dengan siapapun selama bekerja di sana. Akhirnya, dia diberhentikan dari Merchant Marine pada tanggal 11 Mei 1989 karena memiliki ganja dan insiden rasial. Pada bulan yang sama, surat-surat pelaut Ennard ditangguhkan setelah dia bertengkar rasial dengan teman sekapal lainnya. Ennard memendam kebencian terhadap kaum minoritas dan gay, terutama wanita. Ia menyebut mereka dengan sebutan ular, terutama setelah dia bertengkar dengan ibunya. Setelah dibebaskan dari marinir, Ennard bingung harus kemana. Tidak memiliki tempat untuk pergi dan akhirnya memutuskan untuk kembali tinggal bersama ibunya di Bell County. Seperti daerah lain di negara Amerika, Bell County juga terkena dampak kemerosotan ekonomi di tahun 80-an. Ibunya harus menutup toko barang antik yang dimilikinya dan Ennard tidak memiliki pekerjaan selama hampir 10 tahun. Ennard merasa menjadi korban. Dia percaya bahwa masyarakat bertanggung jawab atas keadaan yang menimpanya. Pada tahun 1990, Ennard menelpon Isaiah R. Williams, seorang agen pelabuhan untuk Serikat Pekerja Maritim Nasional di Wilmington, California. Ennard membutuhkan surat rekomendasi untuk mendapatkan kembali surat-suratnya dan bergabung kembali dengan Merchant Marine. Namun William tidak memberikannya. Pada pertengahan Februari, akhirnya Ennard mengetahui bahwa upayanya untuk dipekerjakan kembali telah ditolak. Beberapa bulan kemudian, dia mengikuti program perawatan narkoba di Houston. Setelah keluar dari rehabilitasi, akhirnya Ennard memutuskan untuk bekerja di bidang lain. Ia mulai bekerja di beberapa pekerjaan yang berbeda, termasuk kru konstruksi di South Dakota dan Killeen, sambil sementara menumpang di rumah ibunya. Tetangganya sering melaporkan dia sering berteriak pada larut malam. Polisi sering menerima telepon dari Ennard. Dia akan membuat keluhan tentang tetangganya atau meminta mereka untuk menyelidiki suara-suara yang didengarnya, yang ternyata hanya khayalannya saja. Semakin lama, temperamennya semakin sulit dihentikan. Bahkan ia sering memaki-maki orang-orang yang ditemuinya di jalan, terutama wanita. 1,5 minggu sebelum penembakan, Ennard mengambil gajinya di sebuah perusahaan beton di Copperas Cove dan memberitahu bosnya jika ia akan berhenti bekerja. Luby's adalah tempat makan yang populer bagi penduduk setempat. Namun, ada kerumunan yang sangat besar pada hari ini karena ini adalah Boss Day, jadi banyak orang yang mengajak bos mereka keluar untuk makan. Ennard berhenti di restoran Luby's Cafeteria pada jam 12:39. Dia mengarahkan truknya agar menghadap ke jendela utama restoran yang besar dan kemudian menginjak pedal gas. Saat truknya menabrak jendela, pecahan kaca berterbangan. Beberapa orang dan meja terlempar ke udara akibat benturan truk tersebut. Truk tidak berhenti sampai mencapai bagian tengah restoran. Ennard keluar dari truk sambil membawa 2 pistol semi-otomatis, 1 pistol Ruger P89 dan 1 lagi pistol Glock 17. Tak lama, ia mulai melepaskan tembakan beruntun. Tembakannya benar-benar acak dan kekacauan terjadi di antara para pelanggan dan staf yang ketakutan. Jeritan dan tangisan memenuhi udara saat orang-orang berlindung di bawah meja mereka. Kemudian,
Ennard mulai menembaki siapa saja yang dilihatnya. Dua korban pertamanya adalah dua pelanggan yang dia tabrak dengan truknya tadi. Ennard berdiri di atas mereka saat mereka tergeletak terluka. Tanpa emosi, dia menembak keduanya. Dia kemudian berjalan menyusuri jalur pelayanan restoran dan secara metodis menembak setiap orang yang berada di hadapannya tepat di kepala. Ennard berulang kali berteriak tentang kesalahannya pada orang-orang dan umpatan untuk wanita. Dia kemudian berjalan ke ruang makan utama untuk melanjutkan penembakan dan mengisi ulang 2 kali saat dia mengitari ruangan. Seorang pria nekat melompat melalui jendela terdekat untuk melarikan diri, beberapa orang lainnya mengikutinya. Seorang pria lain melemparkan kursi ke jendela lain, membuat beberapa pelanggan lain bisa melarikan diri. Beberapa pelanggan memilih untuk bersembunyi. Ada yang bersembunyi di dalam lemari es dan ada juga di dalam mesin pencuci piring. Ennard menghentikan aksinya sejenak dan memilih para pelanggan sampai dia menemukan seorang wanita tua. Dia berlutut di atas suaminya yang sudah meninggal, seolah-olah dia mencoba melindunginya. Ennard menembaknya. Dia berpindah ke meja sebelah, seorang ibu dan anaknya bersembunyi di bawahnya. Ennard menyuruh ibu tersebut untuk membawa anaknya keluar dan mereka melakukannya. Ennard melanjutkan penembakannya. Saat itu, yang terdengar hanya suara tembakan dan kata-kata kasar Ennard. Ada keheningan yang menakutkan karena mereka yang masih hidup tidak bergerak. Beberapa saling berpegangan tangan sementara yang lain berdoa. Tepat di seberang Lubis, sebuah hotel sedang menyelenggarakan konferensi Departemen Keamanan Publik tentang pencurian mobil. Beberapa petugas yang hadir mendengar suara tembakan Ennard dan bergegas ke restoran. Ketika mereka tiba di tempat kejadian, para petugas mencium bau mesiu yang berasal dari dalam restoran. Mereka masuk ke dalam restoran dan berlindung di balik meja-meja yang jatuh. Salah satu petugas merasakan ada tangan yang mencengkeram kakinya. Ternyata itu adalah seorang pelanggan yang terluka yang memohon kepada petugas untuk menyelamatkannya. Beberapa detik kemudian, pria itu menyerah pada lukanya dan meninggal. Polisi pun bergegas menuju restoran itu. Ketika polisi tiba beberapa menit kemudian, sepertiga dari para korban telah berhasil melarikan diri. Terjadi baku tembak singkat antara polisi dan Ennard. Salah satu petugas, seorang sersan, menodongkan pistolnya ke arah Ennard yang berada agak jauh. Sersan itu sedang menunggu untuk mendapatkan momen yang tepat, namun Ennard yang menyadari itu bersembunyi di toilet pria. Dalam keadaan terluka, dia mundur ke sebuah area di antara 2 kamar mandi. Polisi berulang kali memerintahkan Ennard untuk menyerah, tetapi dia menolak dengan mengatakan, "Tidak, saya akan membunuh lebih banyak orang." Ennard ditembak 2 kali lagi oleh polisi di bagian perut. Setelah kehabisan amunisi untuk salah satu senjatanya dan luka-lukanya semakin parah, dengan peluru terakhir yang tersisa, Ennard menembak kepalanya. Tepat sehari setelah ulang tahunnya yang ke-35, Ennard mengakhiri nyawanya sendiri. Dengan tewasnya Ennard, kekacauan pun berhenti. Para petugas mengamati pemandangan mengerikan di sekitar mereka. Mayat-mayat bertumpuk satu sama lain dan lantai dipenuhi dengan darah, pecahan kaca, dan selongsong peluru. 23 orang telah terbunuh dan 27 lainnya terluka dan kebanyakan dari korban adalah wanita. Bereaksi terhadap pembantaian tersebut, pada tahun 1995, Badan Legislatif Texas mengesahkan Undang-Undang Senjata Api yang mengizinkan warga negara Texas dengan izin yang diperlukan untuk membawa senjata tersembunyi. Undang-undang ini didukung oleh Susanna Gratia Hupp yang hadir dalam pembantaian Luby dan kedua orang tuanya ditembak mati. Undang-Undang Texas tahun 1995 yang ditandatangani oleh Gubernur George W. Bush menjadi bagian dari gerakan luas untuk mengizinkan warga negara Amerika Serikat dengan mudah mendapatkan izin untuk membawa senjata tersembunyi. Untuk mengenang tragedi ini, sebuah tugu peringatan dari batu granit berwarna merah muda berdiri di belakang Killen Community Center dengan tanggal kejadian dan nama-nama mereka yang terbunuh. Killen Lubis ditutup setelah pembantaian dan dibuka kembali setelah pembersihan dan desain ulang dinding depan bangunan selesai. Namun,
Restoran ini mengalami kesulitan selama beberapa tahun berikutnya dan akhirnya menutup operasinya pada tanggal 9 September tahun 2000. Prasmanan Cina Amerika bernama Yang Xing saat ini menempati bangunan tersebut dan merupakan salah satu prasmanan terbaik di daerah Texas Tengah. Kejahatan tetaplah kejahatan, bagaimanapun motifnya. Semua perbuatannya hanya berujung dengan penyesalan. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya ya, teman-teman.